Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian dan para pendengar yang menyaksikan pada malam hari ini di channel Rumaisa TV dan di channel-channel yang lainnya disiarkan oleh RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, begitu juga lewat Zoom, Khobar Islam Academy. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita dalam kebaikan. Malam ini mudah-mudahan jadi malam penuh berkah. Kita gali ilmu lagi, duduk dalam majelis ilmu dengan rekan-rekan muda sekalian dan juga jamaah umum yang juga turut hadir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Malam ini tema kita untuk anak-anak muda adalah tentang wali Allah. Ini hadis ke-38 dari Arba'in An-Nawawiyah. Berarti kita membahas tinggal 38, 39, 40, 41, 42. Ya, 4 hadis yang tersisa. Pekan ini mudah-mudahan selesai hadis Arba'in An-Nawawiyah dan nanti kami akan sampaikan tema anak muda yang lainnya. Terutama mungkin kita bahas tentang hal-hal yang diperlukan untuk anak muda ini dari sisi akidah maupun dari sisi kebutuhan sehari-hari. Nanti akan kami sampaikan tema insya Allah yang akan dibahas. Malam ini kita akan kaji hadis 38 dari Arba'in Nawawiyah. Ini tentang wali Allah. Yang dibahas di antaranya, yang kita bahas adalah siapa wali Allah, terus tingkatannya itu bagaimana, lalu bagaimana pemahaman yang keliru tentang wali Allah. Ada juga pengertian karomah sampai kaitannya dengan mukjizat dan ilmu magis, ilmu-ilmu magic yang ada itu bagaimana, apakah ada beda ataukah mungkin ada persamaan. Terus sampai pada faedah hadis, insya Allah kita lihat dari bahasan hadis ini. Baik, untuk hadisnya secara lebih lengkap, hadis ini disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala," sesungguhnya Allah itu berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Sesungguhnya siapa saja yang musuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa juga mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Ya, sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Jika aku itu mencintainya, maka pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya akan senantiasa diberi taufik. Allah akan menyertai. Wala in sa'alani la'utiyanna, jika dia meminta kepadaku, maka aku akan memberi padanya. Wala in ista'adzani la'u'idzanna, jika dia minta tolong padaku, maka aku akan meminta. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan memberikan perlindungan kepadanya.
Hadis ini riwayat Bukhari. Ya, hadis ini riwayat Bukhari. Berarti hadis ini adalah hadis yang sahih. Sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan wali Allah itu apa? Rekan-rekan muda sekalian, wali Allah itu berasal dari kata wali yang disandarkan pada lafaz jalalah Allah. Wali itu artinya al-qarib. Wali itu artinya al-qarib. Sebentar, yang di artikelnya itu bisa lihat di artikel terbaru di rumaiso.com ya. Bisa buka langsung, silakan buka di rumaiso.com bagi yang mau membaca. Ada artikel pas saya posting tadi sebelum kajian ini. Monggo bisa diulas di artikel Rumaiso. Sambil nanti saya berikan linknya nanti di YouTube ya. Nah, wali itu artinya al-qarib, yaitu dekat. Dari ayat di atas, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ya, ini tentang wali Allah ya. Karena yang membicarakan tentang wali yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus. Yang membicarakannya adalah surat Yunus. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ini yang membicarakan tentang wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran kepada mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ingat, sifat oleh Allah itu tidak punya rasa khawatir dan juga tidak bersedih hati. Sifat mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat pengertian ini baik-baik. Nah, maka dari sini Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan. Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mengatakan, fa auliya Allahi humul mu'minunal muttaqun. Fa auliya Allahi humul mu'minunal muttaqun. Wali Allah itu yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kalimatnya jelas ya. Wali Allah itu yang beriman dan bertakwa. Surat apa tadi? Yunus ayat 62 sampai 63. Ulama lainnya mengatakan wali Allah adalah kullu mu'minin taqiyyin laisa binabiyyin. Kullu mu'minin taqiyyin laisa binabiyyin. Setiap orang yang beriman dan bertakwa dan dia bukanlah nabi. Jadi kalau nabi itu istilahnya nanti dapat mukjizat, kalau wali Allah ini ya dapat karomah. Jadi tidak disamakan antara wali Allah di sini dengan nabi. Maka sebagian ulama katakan kullu mu'minin taqiyyin laisa binabiyyin. Setiap orang beriman bertakwa dan dia bukanlah nabi. Jadi sekali lagi wali itu artinya al-qarib, dekat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang benar-benar termasuk wali Allah, adalah orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan ajaran yang beliau bawa serta mengikuti ajaran tersebut secara lahir dan batin. Barang siapa yang mengaku mencintai Allah dan walinya namun tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak termasuk wali. Jadi ada yang cuma ngaku-ngaku saja cinta Allah namun dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka hakikatnya dia itu bukanlah wali. Ingat baik-baik itu rekan-rekan muda sekalian. Ada orang ngaku wali Allah, namun dia tidak mau beriman pada Rasulullah SAW. Namun dia ngaku cinta pada Allah, maka dia bukan wali. Kata Ibnu Taimiyah, bahkan jika menyelisihi Rasul, dia termasuk musuh Allah dan wali setan. Ingat ya, jika menyelisih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu masuk golongan ya wali setan, dan itu bukan wali Allah, itu musuh Allah. Sekali lagi, itu musuh Allah. Karena Allah katakan dalam Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hasan Al-Basri katakan, idda'a qaumun annahum yuhibbunallaha fa anzalallahu hadhil ayah minhatan lahum. Suatu kaum mengklaim mencintai Allah, lantas Allah turunkan ayat ini sebagai ujian bagi mereka. Jadi kalau benar-benar cinta Allah, ikutilah Rasulullah SAW. Maka kalau ada wali Allah kok tidak mau mengikuti ajaran Nabi, itu bukan wali Allah. Nah, kalau kita tahu orang yang beriman dan orang bertakwa itulah wali Allah, berarti kita urutkan ya, wali Allah yang paling utama adalah para nabi, satu. Lantas nabi ini yang paling utama adalah ulul azmi. Lantas ulul azmi ini karena mereka itu paling besar, paling sabar dan paling berat bebannya. Azmi itu artinya sabar. Maka ulul azmi ada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, salawatullahi alaihim ajmain. Mereka yang ini jadi wali-wali yang utama ini. Ulul azmi yang paling utama tentu saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, imamnya orang-orang bertakwa, sayyidnya anak Adam, dan pemimpin para nabi. Ini yang kami nukil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, dari hadis tadi sebenarnya kita bisa simpulkan juga, tadi kan disebutkan dalam hadis ada wali Allah itu kita pokoknya tidak boleh memusuhinya. Mereka itu ada yang melakukan amalan wajib, ada yang melakukan amalan sunnah. Maka Ibnu Taimiyah itu membagi wali Allah itu ada dua macam. Wali Allah itu ada dua macam. Yang pertama as-sabiqun al-muqarrabun. Yang pertama adalah as-sabiqun al-muqarrabun, wali Allah terdepan. Yang kedua adalah al-abrar, ashabul yamin, wali Allah pertengahan. Ada situ wali Allah terdepan dan ada situ wali Allah pertengahan. Ya, yang di YouTube nanti bisa buka linknya ini ya, sebentar. Nah, rekan-rekan muda yang di YouTube bisa buka itu. Jadi wali Allah terdepan itu bagaimana? Yaitu mereka di sini dikatakan oleh ya, wali Allah terdepan itu punya sifat, atau as-sabiqun al-muqarrabun itu punya sifat. Mereka adalah hamba Allah yang selalu mendekatkan diri pada Allah dengan amalan sunnah di samping melakukan amalan wajib. Jadi dia punya amalan wajib, punya juga amalan sunnah. Serta dia meninggalkan yang haram sekaligus yang makruh. 4 ya, dia berarti dia lakukan ya. Amalan wajib lakukan, amalan sunnah juga lakukan. Kemudian ada amalan
yang haram ditinggalkan, yang makruh juga ditinggalkan. 4 dia lakukan. Sedangkan al-abrar ashabul yamin, wali Allah pertengahan adalah hamba Allah yang hanya mendekatkan diri pada Allah dengan amalan yang wajib saja dan dia meninggalkan yang haram. Ia tidak membebani dirinya dengan amalan sunnah dan tidak menahan diri dari berlebihan dalam yang mubah. Dan dia tidak berlebihan dalam yang mubah. Maaf, dan dia itu berlebihan dalam yang mubah. Coba kita lihat ulang. Dan tidak menahan diri dari berlebihan dalam yang mubah. Berarti ya dalam mubah ya dia bebas gitu lakukan. Intinya yang wali Allah pertengahan, dia cuma sibukkan diri dengan yang wajib dan yang haram. Yang sunnah itu kurang. Dan yang makruh itu masih dikerjakan. Atau kita katakan tidak menahan diri dari berlebihan dalam yang mubah. Nah, terus sifat wali Allah as-sabiqun al-muqarrabun, wali Allah terdepan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka itu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadikan amalan mubah menjadi suatu ketaatan. Mereka menjadikan amalan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga amalan mereka semuanya bernilai ibadah. Berarti sampai tidurnya mereka mau jadikan ibadah, makannya mau ibadah, geraknya mau ibadah, ya. Semua dijadikan ibadah. Insya Allah ini ya. Sampai yang mubah-mubah yang sifatnya boleh saja, dia jalan, dia bergerak, itu ingin diniatkan ibadah walaupun itu asalnya perbuatan yang mubah. Yang keliru adalah pemahaman tingkatan wali ini yang disebut dengan ma'rifat menurut kaum sufi. Mereka berdalil dengan firman Allah surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kepada kalian itu al-yakin. Mereka kira maksud al-yakin adalah sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Berarti kalau sudah sampai tingkatan yakin, maka sudah selesai ibadah. Mereka anggap seperti itu. Kaum sufi. Ya, kaum sufi menganggap seperti itu. Padahal yang paling tinggi dari wali Allah tadi kita sebut adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau demikian beliau tetap ibadah sampai meninggal dunia. Yang paling ma'rifat seharusnya beliau tetap masih mau ibadah gitu. Maka pengertian yang tepat dari Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, kematian adalah yang dimaksudkan. Al-yakin di sini kematian, bukan al-yakin keyakinan. Lalu ada lagi bahasan tentang karomah. Ada karomah, mukjizat dan ilmu magis atau black magic. Lihat ya, di sini ada mukjizat, karomah dan ilmu magis. Kalau bahasa Indonesianya itu ilmu magis. Kalau mukjizat, tadi sudah disinggung, mukjizat itu dari para nabi. Misalnya, kalau mukjizat paling besar bagi Nabi kita Muhammad SAW ya Al-Quran. Kalau bagi Nabi Isa misalnya, Nabi Isa menghidupkan yang mati bahkan mengeluarkannya dari kubur setelah dimakamkan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Maidah ayat 110. Yang kedua karomah. Kalau karomah ini adalah perkara luar biasa namun bukan dari para nabi. Tetapi bukan dari para nabi. Yaitu yakni dari para pengikut, yakni dari pengikut para nabi, yaitu dari kalangan wali Allah. Contohnya adalah pada Maryam yang menggoyangkan batang kurma seperti disebut dalam ayat
Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Dan buah kurma yang masak itu tidak hancur ketika digoyangkan oleh Maryam, padahal buah matang itu kalau jatuh harus pecah gitu. Nah, ini namanya karomah. Ketika digoyangkan pohon kurma itu oleh Maryam, ya, digoyangkan oleh Maryam, buah itu jatuh tidak pecah. Padahal umumnya kalau kita lihat buah yang matang, kalau jatuh ya beda dengan yang buah yang masih muda. Namun itulah namanya karomah. Di samping itu juga Maryam itu punya karomah. Isa itu lahir tanpa seorang bapak. Langsung ditiupkan ruh pada rahim Maryam. Mujizat yang luar biasa bagi Maryam, ibundanya Isa alaihissalam. Ya, itu namanya karomah. Kalau mujizat dari para nabi, kalau karomah itu dari wali Allah. Diingat baik-baik itu ya, adik-adik remaja sekalian, anak rekan-rekan muda sekalian. Ada juga namanya ilmu magis atau ilmu hitam atau dalam bahasa Arabnya sya'wadah. Ini adalah sesuatu yang Allah tampakkan pada orang yang mengabdi pada jin. Ini sebagai bentuk ujian bagi dirinya dan orang lain yang membuat tukang sihir itu semakin sesat. Dan yang mengikutinya juga sesat. Ilmu tadi itu datangnya dari setan sehingga yang memilikinya tidak disebut wali Allah. Apalagi disebut sebagai seorang nabi. Nah, ini ilmu magis, ilmu sihir, mantra-mantra ya. Pokoknya yang ada dimiliki itu dukun dengan nama-namanya macam-macam tiap daerah ya. Ada namanya sihir ya. Ada namanya santet. Pokoknya ilmu-ilmu hitam lah kayak gitu. Ini dimiliki oleh wali setan yang mengabdi pada jin. Kemudian ada lagi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada yang keempat sebenarnya, kejadian luar biasa bagi para pendusta seperti Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi di akhir-akhir hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan punya banyak pengikut. Suatu hari ada petani yang mendatangi Musailamah, mereka mengadukan padanya bahwa sumur mereka kering, airnya hanya tersisa sedikit. Mereka minta kepada Musailamah supaya mendatangi sumur tersebut, lantas ia meludah ke dalam sumur seakan-akan ia mengembalikan air lagi. Ia pun pergi. Mereka lantas memberikan pada Musailamah air. Ia pun berkumur-kumur dengan air tersebut, kemudian ia memutarkannya ke dalam sumur. Akhirnya di sumur itu terdapat air. Ketika ia meludah lagi, air tersebut jadi kering lagi dan tidak tersisa sedikit pun. Nah, ini namanya kejadian luar biasa bagi para pendusta. Allah sengaja berikan supaya dia makin sesat, pengikutnya makin sesat. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Dalam surat As-Saff Allah katakan ketika mereka sesat Allah membuat mereka bertambah sesat. Maka yang ada yang benar itu ya tadi mujizat pada para nabi atau karomah wali. Terus karomah wali ini diperoleh dari mana? Dari keberkahan karena mereka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu intinya. Bukan dia karena bersemedi di pertapaan, tempat pertapaan, atau dia itu ya, belajar mengguru pada seorang, itu bukan. Karomah ini ya karena keberkahan. Keberkahannya bagaimana? Mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu intinya kata Ibnu Taimiyah. Jadi disebut oleh Allah itu mereka bertakwa, dan mereka bertakwa itu dengan mengikuti setiap perintah dan meninggalkan apa yang beliau larang. Maka kesimpulannya, rekan-rekan muda sekalian, faedah hadis, musuh wali Allah itu termasuk dosa besar. Man adali waliyan faqad azantu bil harb. Siapa yang musuh waliku maka aku akan memerangi mereka, menunjukkan bahwasanya musuh wali Allah itu dosa.
Terus hadis ini jadi dalil tentang keutamaan wali Allah seperti yang kita jelaskan tadi. Terus hadis 38 ini juga menunjukkan Allah memiliki sifat cinta dan cinta Allah itu bertingkat-tingkat. Terus yang keempat yang Allah cintai adalah amalan wajib, kemudian amalan yang sunnah. Jadi dahulukan yang wajib dulu baru kemudian yang sunnah. Kemudian yang kelima yang mesti didahulukan adalah amalan wajib, kemudian amalan sunnah. Inilah asalnya, ingat ya, itu hukum asal. Sama seperti yang kita bahas, ini sudah di bulan Zulqa'dah ini, malam kedua Zulqa'dah. Kemarin di bulan Syawal sering kali pertanyaan muncul, Ustadz, qadha puasa dulu ataukah puasa Syawal? Ya, saya selalu jawab, qadha dulu, karena alasannya hadis ini juga. Kemudian faedah hadis lagi, manfaat amalan sunnah adalah mendapatkan cinta Allah. Tadi ya, jika aku mencintainya, setelah tadi amalan wajib, amalan sunnah dilakukan kan, baru disebutkan jika aku mencintainya. Terus dia juga mendapatkan ma'iyatullah, pertolongan Allah. Pada apa? Tadi disebutkan sama, pendengaran, kemudian basar, penglihatan, kemudian aliyat, tangan, kemudian rijl, kaki. Diberikan pertolongan Allah pada pendengaran, penglihatan, tangan, dan kakinya. Kemudian manfaat amalan sunnah lagi adalah doanya mudah dikabulkan. Doanya mudah dikabulkan. Maka kalau kita punya problem, ingin segera masalah-masalah kita selesai, perbanyak amalan sunnah. Termasuk juga masalah rizki susah, pekerjaan susah. Sekarang usaha Ustadz, gara-gara pandemi ini belum bangkit-bangkit Ustadz. Ustadz sampai sekarang ini saya belum dapat jodoh, saya sudah kepala 3 Ustadz. Ini perbanyak amalan sunnah. Membuat ma'iyatullah datang. Doa kita makin mudah dikabulkan. Amalan sunnah perbanyak itu. Bisa bentuknya sholat sunnah, bisa bentuknya puasa lagi, puasa sunnah ya. Jangan sepelekan ini ada manfaatnya, ada faedahnya luar biasa. Terus ada lagi kaidah dari hadis, amalan wajib lebih didahulukan dari amalan tawabi, amalan sunnah. Cinta Allah itu bertingkat-tingkat. Nah itu kaidahnya ya. Amalan wajib lebih didahulukan daripada amalan sunnah. Amalan sunnah cuma tawabi, pengikut. Ada amalan wajib itu pokok. Juga kita simpulkan cinta Allah itu bertingkat-tingkat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, itu yang kita bahas di kesempatan malam ini. Selanjutnya, baik rekan-rekan muda, mudah-mudahan banyak rekan muda yang nanya ya. Kalau yang lainnya nanti bisa tanya besok pagi. Ya, besok pagi saya biasanya bahas sedikit, habis itu tanya jawab. Ya, nanti bisa tanya jawab besok pagi, bisa banyak. Besok kita akan bahas tentang masalah saham. Dari sisi goror saya bahas dan juga ada tambahan dari buku Ustadz Rwandi juga, tapi kita akan lompat bahasan langsung ke bahasan sahamnya. Baik, selanjutnya bisa bertanya di 0812 281 85131. Yang pakai Zoom juga siap-siap bisa bertanya atau bisa lewat WA. Di samping itu juga kalau saya membaca lewat komentar YouTube, silahkan untuk menuliskan pertanyaan Anda. Ustadz, ini Abu Fairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum bayar menggunakan Shopee Pay tetapi di situ ada gratis ongkirnya, diskon di ongkirnya? Dilihat kalau situ ada saldo yang ditanam terus memanfaatkan Shopee Pay karena saldo tersebut walaupun cuma masukin terus keluarkan lagi untuk bayar. Maka pemanfaatan ini jadi pemanfaatan dalam hal utang piutang. Maka statusnya itu riba. Namun kalau dia bayar ada transaksi kemudian langsung bayar dengan transfer ke rekening, maka tidak ada masalah. Nanti bisa lihat pembahasan di playlist Fikih Muamalah di channel Rumeso TV, ada beberapa pembahasan saya jawab seperti itu. Ustadz rekomen buku untuk hijrah bagi pemula. Bisa pelajari buku hadis arba'in ini, ada link. Juga kalau sulit beli buku, saya sudah berusaha ringkaskan hadis arba'in ini di website rumaiso.com. Bisa manfaatkan itu ya. Sebentar. Ini sudah ada ringkasannya, jadi bisa gali ilmu di situ. Ada 38 hadis baru saya tulis. Insya Allah akan saya lengkapi jadi 42 hadis.
Saya cek connect nggak ini 38. Ya, itu connect semua itu ya, lengkap. Saya beli linknya di YouTube, coba ya sebentar. Itu bisa dikaji. Ini karena hadis-hadis dasar ya. Hadis-hadis dasar ini 42 hadis. Saya baru upload 38, sebenarnya sudah lengkap tulisan saya, tinggal saya masukkan lagi yang lainnya. Ustadz, saya ada baca ada pasukan muslim yang mengejar musuh dengan berkuda membelah lautan. Tapi saya lupa pasukan dalam pemerintahan siapa, apakah Muhammad Al-Fatih atau Abu Bakar ya Ustadz, saya belum tahu. Terus dari Ahmad Rifki, di kampung Ana terdapat tokoh yang diagungkan layaknya wali Allah yang dikubur di dalam masjid. Ketika sholat menghadap ke kuburan tersebut, apa hukum sholat di masjid tadi? Saran saya tidak sholat di masjid semacam itu. Coba saya kasih link ya, hukum sholat di masjid yang ada kubur. Baik, ada telepon langsung? Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ustaz, anak dari Cilegon. Iya. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Nah, Ustaz, anak kan akhwat. Nah, anak dulu di pekerjaannya, lingkupnya laki-laki, mayoritas laki-laki, dan berpakaiannya pun pakai celana gitu, walaupun agak gombrang gitu. Gimana itu hukumnya Ustaz? Pekerjaannya apa? Sebagai admin di perusahaan tersebut gitu. Jenengan jadi admin ya? Iya, Sudah nikah apa belum? belum. Kapan mau nikah? Secepatnya Ustaz. Sudah cari jodoh apa belum? Sudah cari jodoh apa belum? Sudah berusaha ikhtiar, tapi ya qadarullah gitu Ustaz. Baik. Mudah-mudahan nanti dapat jodoh sehingga bisa lebih banyak di rumah. Iya Ustaz, kayaknya seperti itu. Iya, mudah-mudahan. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah katakan untuk wanita ini ya, tinggallah di rumah kalian dan janganlah bertabarruj, berdandan seperti ala wanita jahiliyah. Ini perintah kepada wanita ini. Wa qarna ini tujuannya kepada para wanita. Jelas sekali ini hadis ini, ayat ini ya, surat Al-Ahzab. Maka lebih aman untuk wanita seperti itu. Saya doakan mudah-mudahan bisa segera menikah. Diniatkan dengan ibadah Ustaz. Diniatkan dengan ibadah bagaimana? Karena ingin meringankan beban orang tua gitu Ustaz. Insya Allah nanti ketika menikah orang tua bebannya lebih diperingan lagi. Mudah-mudahan dapat suami yang baik. Iya Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau misalkan ikhwan gitu? Gimana? Nazar gitu Ustaz. Nazar terus? Itu kan aku nggak buat ngomong sama ikhwan aja nggak berani gitu. Lewat perantara pihak ketiga saja, gak usah langsung. Tapi ikhwan itu inginnya anak yang menjawab gitu, sedangkan ada kakak anak yang sudah mewakili gitu Ustaz. Iya, bilang saja lewat kakakmu. Iya sudah Ustaz, cuma ikhwannya kayaknya tidak menyukai dengan sifat saya seperti ini gitu. Kayaknya ikhwannya ini masih KW ini, kayaknya bukan asli ini. Iya Ustaz, sebelumnya udah diyakinkan, yakin mau nazar gitu. Coba dimantapkan hati dulu gitu. Dia bilang yakin, tapi setelah itu ya qadarullah gitu, dia tidak lagi jumut. Oh, berarti gak jadi? Iya betul Ustaz. Ya cari lagi yang lain. Kan laki-laki bukannya dia lagi. Nah, anak itu kan diperantarin teman nih Ustaz. Nah, qadarullah tidak jadi. Nah, ketemu lagi di salah satu biro jodoh gitu Ustaz. Iya. Dengan ikhwan tersebut. Dia lagi? Iya. Ya sudah, lanjut lagi. Setelah itu tanya jawab di situ Ustaz. Terus?
sudah yakin ya, tapi dia minta foto anak gitu Ustaz, tapi anak nggak mau gitu. Namanya foto kan kita nggak tahu ya asli sama tidaknya gitu kan, apalagi sekarang kameranya canggih-canggih gitu Ustaz, walaupun kita nggak dandan atau apa, itu kameranya benar-benar menipu gitu Ustaz. Ya pokoknya kalau dia mau serius suruh datangi orang tua aja langsung ya. Iya, terus itu udah dikasih nomor mahram mana gitu, kakak gitu. Terus? Nah, boleh nggak Ustaz kalau kakak itu meyakinkan ikhwannya tersebut dengan kamu yakin sama adik saya gitu, ada saya jelek atau segala macam gitu, boleh nggak Ustaz? Ya untuk meyakinkan saja sih, biar dia mau lanjut apa tidak ya nggak apa-apa. Untuk tahu keseriusan dia atau tidak. Jadi juga Ustaz. Ya mudah-mudahan cari yang lain lagi ya, gitu ya. Tapi mudah-mudahan dimudahkan jodohnya ya. Ustaz, kalau ketika nazar kita tuh berani gitu untuk melakukan tanggung jawab gitu Ustaz. Ya memang agak ini ya, jadinya grogi. Saya tahu perasaan yang jomblo-jomblo itu gimana ya. Jadi nervous. Jadi ketika dia mau maju sudah tegang dulu. Apa sifat manusiawi sih nggak bisa diatur kayak gitu. Kalau nggak kayak gini ya berarti nggak jomblo. Ya jomblo mau wataknya kayak gitu. Mau yang laki-laki perempuan akhirnya yang tadi sudah persiapan mateng ya usia siap-siap nanti mau tanya kayak gini. Ambiar semuanya. Ya, gitu ya. Tidak? Solusinya ya persiapan, prepare-nya ya harus mateng. Jadi mau tanya apa ya mungkin ditulis, latihan dulu. Kayak kamu mau presentasi aja gitu. Nih kalau mau public speaking gitu ada latihan-latihan dulu. Kalau orang sudah biasa ngomong ya gampang aja dia ngomong. Gitu ya. Iya. Baik. Cukup ya? Mudah-mudahan Allah beri kemudahan semuanya ya. Cukup. Baik. Ya. Oh iya aku. Baik. Selanjutnya saya ada baca tadi sudah bahasan saham nanti besok pada subuh ya, setengah jam 5:15. Ustadz boleh minta saran buku tafsir Quran, bisa pakai tafsir As-Sa'di, pelajari dari Al-Fatihah dan Juz 30 dulu ya. Ustadz mau bertanya, bolehkah kita menyalakan dupa untuk kewangian rumah? Kalau tidak ada keyakinan macam-macam sih nggak apa-apa sih kalau pakai. Ini kalau yang dimaksud dupa ini kayu gaharu ya bagus malahan ya. Saya sering pakai seperti itu. Saya senang bau wanginya. Ustaz mau tanya kenapa seorang wali Allah tidak meminta kematian kepada Allah? Saya belum paham maksud pertanyaan. Ustaz saya mau tanya, anak udah nazar kepada akhwat tapi akhwatnya tidak ingin menikah tahun ini. Maunya nikahnya kalau pandemi ini hilang. Apa saya harus bertahan? Ya iyalah. Tunggu normal dulu lebih aman gitu. Mungkin dia ingin keluarganya hadir semua, acaranya memang dihadiri orang-orang dekatnya gitu. Kalau pandemi kayak begini kan akhirnya cuma akad di KUA saja, memang wajar seperti itu ya suruh nunda ya. Mungkin kalau saya saran saya seperti itu dulu, tahan diri. Ustaz bagaimana kalau calon pengantin wanita berkomunikasi pribadi dengan bapak calon pengantin pria? Boleh kalau ada hajat saja, kalau ada perlu. Ustaz saat sholat pas gerakan salam saya sering mengulangi 2 kali karena ragu gimana Ustaz mohon sarannya. Ini kalau jadi penyakit nggak boleh ya. Karena ada was-was itu yang penyakit. Saya berikan linknya coba. Ini saya pernah bahas di was-was sholat terus sholat khusyuk. Nah ini. Nanti yang di YouTube bisa lihat di sini ya. Untuk menghilangkan was-was. Baik, selanjutnya ada telepon langsung. Nanti setelah ini Zoom siap-siap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Di Jakarta. Ya silakan. Gini Ustaz, ini kayaknya problematikanya
orang-orang yang baru ngaji ya mungkin. Iya, gimana? Jadi, saya ngerasa bahwa ketika saya nggak tahu ini jadi masalah yang mungkin umum ya. Kadang-kadang saya ngaji di satu ustaz dan saya menemukan beberapa hal yang kayak ada perbedaan gitu. Kadang-kadang gitu kayak ada perbedaan antara pendapat Ustaz Fulan sama Ustaz Fulan gitu. Terus? Jadi kadang-kadang tuh di antara itu jadi ada perselisihan gitu. Kadang-kadang saya juga merasa bahwa apakah itu yang dinamakan ta'assub ya, apa ya, kayak gue tuh cenderung terlalu mengikuti yang ustaz tersebut. Saya berbeda, misalnya saya berbeda dengan pendapat walaupun itu salahnya masih sama. Kita emang ada pendapat yang apa ya, ada perbedaan ya gitu. Emang itu tuh udah umum perbedaannya. Saya merasa bahwa kenapa ya kok jadi karena berselisih jadi kayak dunia teman lagi gitu. Jadi masuk Apa sih perselisihannya dalam masalah apa ini ya? masalah khilafiyah ya, misalkan masalah kayak di contoh ya masalah kunut gitu, masalah kunut subuh gitu. Misalkan saya berpendapat bahwa misalkan kalau kunut subuh itu kalau di mazhab Syafi'i ada yang bilang sunnah, mungkin mengatakan itu tapi saya nggak ngikutin gitu, saya nggak ngikutin pendapat tersebut. Justru saya mengatakan seperti itu, cuma mereka kayak melihat oh ini anak beda gitu, beda daripada yang lain pada umumnya seperti itu. Ya, saya nganggap karena yang itu baru pemula, baru belajar, jadi nggak tahu apa perbedaan yang ada. Memang yang baru cicipi ilmu ya seperti itu. Namun beda kalau dia sudah kaji terus, keadaannya dia baru sadar diri, aduh ya Allah saya kok banyak kekurangan gitu ya. Akhirnya dia makin belajar lagi, makin sadar dirinya tambah bodoh malahan. Karena serba kurang semuanya. Nah, kalau sudah sampai tingkatan kayak gitu, nah itu baru penuntut ilmu sejati itu ya. Namun kalau masih dalam taraf dia itu belajar kok masih sulit menghargai perbedaan, terutama misalnya dalam masalah perbedaan fikih kayak yang antum sebut tadi, ya memang keadaan dia baru belajar. Saya sih menganggap wajar-wajar saja. Akhirnya sering debat gitu. Kita yang belajar awal dulu kayak gitu juga sama. Karena belum sadar gitu. Kamu ketika kaji terus, belajar terus, oh iya ya ternyata nggak benar. Oh ternyata saya harus rubah pendapat saya. Oh ternyata saya harus pilih pendapat yang lebih kuat ini. Oh ternyata sudahlah saya hargai saja kalau gitulah. Dia berpendapat kayak gitu, saya berbeda, ya sudah. Kita sama-sama berpendapat, ini ada dalilnya, ini ada dalilnya. Akhirnya jadi tahu. Gitu. Paham ya? Jadi kayak saya agak heran lagi sama kayak dimusuhin gitu. Saya jadi kayak nggak masuk ke circle gitu. Saya agak sedih aja gitu. Bahkan ada yang berpendapat, biasanya ada yang bilang kayak kamu tuh udah berubah kan dari mana salah. Saya kaget lah sekolah bisa sampai segitunya gitu. Apakah saya karena nggak ngaji sama ustaz yang dari kawan-kawan saya, jadinya saya jadi hindarin gitu. Padahal saya tetap belajar sama ustaz yang insya Allah kidanya lurus gitu. Memang di daerah saya cuma nggak terkenal aja gitu. Ya, pokoknya gini, gampangnya nggak usah dengar perkataan temanmu, kamu ngaji saja. Gitu ya. Ya baru belajar emang kayak begitu, antum ngaji aja. Ya, jadi belajar aja terus, nggak usah dengar. Jadi maksudnya nggak usah dengar kata-kata mereka dulu lah. Pokoknya mau sibuk belajar aja, gitu aja. Gitu ya. Ya. Wa iyyakumullah barik fiik. Baik, silakan lewat Zoom. Baik, nah Ustaz, silakan kepada Mbak Syairan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ya. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang mendapatkan karomah di zaman sekarang ini, dan maksud dari hadis yang akan dimunahkan dari tangannya, penglihatannya, dan kakinya tadi? Tadi dimudahkan itu maksudnya diberikan taufik untuk pendengaran, bisa mendengar hal yang baik, penglihatan melihat yang baik, tangannya untuk digerakkan pada yang baik, kakinya untuk bergerak untuk yang baik juga. Adapun karomah zaman ini, Allahu a'lam ya,
Karomah yang paling istimewa kata Ibnu Taimiyah adalah luzumul istiqomah. Luzumul istiqomah artinya bisa terus istiqomah. Itu sudah jadi karomah luar biasa. Jadi itu malah lebih dari orang bisa terbang, orang bisa menghilang. Itu kalah semua dengan yang satu ini. Karena istiqomah ini berat. Kalau Allah beri itu sudah dapat karomah yang luar biasa. Gitu ya. Ya, Ustaz. Ada lagi? Satu lagi. Bagaimana hukumnya menjual kaligrafi? Nah, tapi anak ini tidak langsung menjual kaligrafinya, tapi request dari pembeli seperti kaligrafi nafas Allah, Rasulullah, terus ayat kursi gitu, Ustaz. Soalnya masih mubah ya, tergantung ini pemajangannya saja sih. Pemajangannya itu terutama lafaz Allah dan Muhammad nggak boleh sejajar. Ya secara umum masih mubah saja. Tapi pemanfaatannya itu yang perlu nanti dilihat. Wallahu a'lam. Terus. Maaf, Ustaz, jazakallahu khairan. Ada lagi? Sudah, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, Ana mau nanya di luar tema, Ustaz. Iya, silakan. Ini Ustaz, di daerah Ana kan sudah mulai sholat di new normal. Iya. Tapi Ana belum pergi ke masjid dikarenakan mereka tidak menjaga jarak dan tidak mematuhi protokol, Ustaz. Ya, Malahan sebagian besar mereka tidak memakai masker, Ustaz. Apakah Ana tidak apa-apa, Ustaz, apabila sholat di rumah aja, Ustaz? Sholat di rumah saja, karena mereka tidak patuhi aturan kayak begini. Karena mudorot bagi antum. Ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Antum terapkan kaidah menghindarkan mudorot lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Gitu ya? Nah, Ustaz. Baik. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Wa iyyakum. Baik, ada lagi silakan lewat Zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, maaf mau bertanya. Ya, silakan. Ada kawan yang mengatakan bahwa dulu pernah dirinya itu kemasukan Ratu Bilqis. Kemudian banyak pria yang menggandrungi. Nah, itu tuh hakikatnya tuh apa ya Ustadz? Apakah itu jin atau apa? Mohon penjelasannya Ustadz. Suruh dia diruqyah aja, Bu. Suruh dia diruqyah saja, Bu. Halo. Iya, diruqyah. Itu sudah aneh-aneh itu, Bu. Sudah rawan itu. Iya. Gitu ya. Di ruqyah cari orang yang bisa ruqyah dari ustadz-ustadz yang amanat gitu. Baik, ada lagi? Terakhir dulu di Zoom, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang dari via chat ya, Ustaz. Iya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi wabarakatuh. memahamkan orang tua jika ikhwan yang akan menikahi saya ini akan lebih banyak fokus di kegiatan dakwah. Beliau pengurus media dakwah dan insya Allah sumber nafkah dari sini. Orang tua saya menyarankan agar mencari yang kerja di kantor karena baiknya sumber nafkah bukan dari kegiatan dakwah. Menurut orang tua lebih banyak bersedekah untuk kegiatan dakwah. Mohon nasihatnya Ustadz dalam menyikapi hal ini. Kalau anak pribadi tidak masalah dan mendukung ikhwan ini. Iya, masalahnya jangan jadikan dia dapat itu jadikan fokus di situ ya. Kalau bisa cari yang lain, dia punya usaha bisnis lebih bagus. Tapi tergantung pilihan si akhwat dan logika orang tua ini. Patut diperjuangkan nggak kalau memang agamanya bagus gitu. Masalahnya kalau dakwah itu, kalau dia cari profesi dari situ, pekerjaan dari situ, suatu saat nanti bisa mandek, berhenti dan dakwah nggak berjalan gitu. Nah, itu patut jadi pertimbangan. Walaupun bisnis juga demikian sih, tapi bagi dia kan harusnya punya pekerjaan cadangan, ada bisnis untuk usaha dia lagi, untuk jaga-jaga. Jangan bergantung terus pada dakwah gitu. Itu yang lebih bagus. Baik, satu lagi dari chat. Silakan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Ustadz, saya perempuan berumur 23 tahun, anak pertama dari 3 bersaudara. Saya mau nikah, tapi ada beberapa hal yang bikin saya menahan diri. Karena saya merasa harus menghafalkan Al-Quran dulu, hafal hadis dulu, harus membaca buku tentang menikah sampai habis, dan banyak target yang lain terkait pengembangan diri saya. Dan sebenarnya saya sudah suka sama seorang ikhwan yang agama dan akhlaknya insya Allah baik Ustadz. Saya mohon minta nasihatnya Ustadz. Nasihat saya segera menikah saja, nanti sambil kembangkan diri saat menikah daripada nunda-nunda, apalagi akhwat. Satu lagi, silakan. Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya izin bertanya. Anak kebetulan baru lulus, qadarullah belum dapat pekerjaan. Nah, ibu Ana menyuruh Ana untuk tidak memakai pakaian syar'i dan dengan dalih agar lebih mudah mendapat pekerjaan. Karena menurut beliau Ana terkendala dengan penampilan sehingga sulit memperoleh pekerjaan. Apakah Ana harus menurutinya? Qadarullah hal ini sering sekali dipermasalahkan dalam keluarga Ana, dikarenakan Ana berpakaian syar'i dan mempelajari sunnah. Mohon nasihatnya Ustadz. Itu akhwat yang nanya ya? Nah Ustadz. Ya tetap dia pakai pakaian seperti itu, tinggal dakwahkan pada orang tua ya. Prinsipnya dia gak bisa ubah. Jadi saran saya tetap dia pakaian yang syar'i, tetap tunjukkan akhlak yang baik kepada keluarga atau pada orang tua. Baik, saya baca dulu lewat YouTube. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, maaf sebelumnya keluar dari pembahasan Pak Ustadz. Sebenarnya apakah definisi dari poligami dan hukum dari poligami itu apa? Poligami boleh. Dan poligami ya berarti punya istri lebih daripada satu. Hukumnya membentuk sebuah kaligrafi seperti bentuk orang sholat. Iya, saya belum tahu maksud bentuk orang sholat ini bagaimana ya, apa maksudnya ya. Saya harus pelajari lagi. Saya takutkan itu masuk dalam jimat-jimat nantinya. Tapi harus digali lagi apa maksudnya. Siapa saja yang termasuk wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lihat di surat Yunus ayat 62 63 ya. Mereka itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Saya di rumah masih menyimpan gitar dan tidak boleh dibuang, tetapi boleh jika dijual oleh orang tua. Bagaimana sikap saya Ustadz? Katanya tidak boleh dibuang, tetapi boleh dijual. Ya ini masalahnya kalau dijualnya ya. Kalau mau diamkan saja sudah berarti, tapi takut ada yang make. Kalau bisa ya dihancurkan. Namun masalahnya ini dengan orang tua. Yang jelas ini karena mungkin kurang beri pemahaman pada orang tua sehingga orang tua terus seperti itu ya. Maksudnya nggak tahu kalau tentang gitar ini bermasalah dan seterusnya. Nah ini harus pahamkan baik-baik. Ustadz, bagaimana jika kita membeli hewan kurban di tahun ini tapi disembelihnya tahun depan? Jadi ada orang yang jual dan butuh uang tapi kambingnya belum masuk usia kurbannya, sudah nanti ditulis tahun depan, nggak masalah. Ustadz, apa hukum puasa 1 pekan Senin Kamis, 1 pekan puasa Daud? Baiknya itu Senin Kamis dipilih sendiri atau puasa Daud pilih sendiri ya, nggak campur kayak begini ya, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya ba'da Isya jam 3 sampai 4 tanpa uzur? Isya kan batasannya itu sampai pertengahan malam ya, nisful lail. Nisful lail itu sekitar jam 11. Apakah tercela jika melakukan suatu amalan sunnah dengan berharap doa saya bisa lebih mustajab karena melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah? Bisa ya, seperti tadi yang kita bahas dalam hadis tentang wali Allah ini. Ya, baik. Ada lewat telepon langsung? Baik, lewat Zoom lagi silakan. Silakan lewat Zoom. Nah, Ustadz, kepada Mbak Maricia Tafadoli. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar tidak memiliki sifat overthinking atau ketakutan berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi? Terima kasih. Terhadap sesuatu yang apa, Bu? Terhadap sesuatu yang belum terjadi. Misalnya ketakutan akan masa depan, akan kematian. kematian, seperti itu.
Mungkin karena kurang tawakal ya, dan masalah iman ini. Coba ngaji terus, perbaiki iman, perbaiki akidah, terus perkuat lagi rasa tawakalnya, sabarnya, kemudian rasa takut dan harapnya itu di-manage dengan baik, sehingga tidak punya perasaan seperti itu lagi. Coba perkuat ngaji terus. Nanti insya Allah tidak terlalu banyak khawatir tentang kematian. Wah, nanti rezeki saya ke depan tuh bagaimana. Ini karena semua karena masalah keimanan. Mengimani takdir kurang, tawakal kepasrahan dirinya pada Allah juga kurang, dan seterusnya. Gitu. Baik, ada lagi lewat Zoom? Ada Ustadz via Ya, chat. ya silakan. Nah, Bismillah, Ustadz, bagaimana menasihati orang tua yang masih memajang foto guru pengajiannya dan foto-foto Wali Songo? Dakwahi pelan-pelan. Saya nggak bisa suruh keras-keras, nggak bisa, pelan-pelan. Ini harus berikan pemahaman kepada orang tua, dan ini tugas anak nantinya. Mudah-mudahan orang tua dapat hidayah. Terus ada lagi. Nah, Ustadz, Ya. satu lagi Ustadz. Bismillah, Ustadz, jika ingin membantu teman, namun anak setengah-setengah antara ikhlas dan tidak ikhlas membantunya, karena fulana sering menzolimi anak. Apakah jika anak membantu dengan niat setengah-setengah tersebut tetap menjadi amalan atau tidak ya Ustadz? Insya Allah itu Tentu jadi. apakah dosa jika mengingat kezoliman yang orang lakukan ke kita, walaupun sudah kita maafkan, tapi kadang terlintas di pikiran kita? Kalau mau maafkan, Jazakallahu khairan, kalau mau memaafkan maka nganggap sekarang sudah 0-0, artinya nggak ada masalah lagi kita dengan dia gitu. Masalah kita nganggap rampung, masalah kita nganggap selesai. Kalau masih mengungkit-ungkit seperti itu berarti belum ikhlas, dia belum bisa menerima, apalagi punya keinginan untuk balas dendam. Saran saya, balas lagi dia dengan kebaikan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan. Yang jelek dan baik itu tidaklah sama. Yang baik dengan jelek itu tidaklah sama. Balaslah yang jelek tadi dengan kebaikan. Jadi jangan balas dengan yang jelek dengan jelek, gak akan pernah selesai. Namun balas dengan kebaikan. Dan ini cuma berlaku untuk orang-orang yang bisa sabar saja. Ada telepon langsung? Baik. Lewat Zoom lagi silakan. Nah, Ustadz. Ya. Nah, bacakan sebentar Ustadz. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, bagaimana membantah anggapan yang tersebar di masyarakat bahwa setiap orang yang mimpi bertemu Rasulullah, maka otomatis orang tersebut dianggap wali? Nggak tepat sampai dibuktikan dulu pertama yang dia lihat itu adalah benar-benar wali Allah atau benar-benar dia itu melihat Rasul ataukah tidak. Itu cuma bisa diketahui kalau dia pernah mengkaji Syama'il Muhammadiyah, kitab Syama'il Muhammadiyah. Di channel Rumeso TV saya pernah bahas tentang Syama'il Muhammadiyah tadi. Nah, secara lengkap dari awal sampai akhir sekitar 70 video itu bisa dikaji. Nah, kalau ini belum dipelajari maka klaimnya tadi tidak akan berarti. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon langsung? Mungkin satu Ya. lagi Ustadz. Ya, silakan. Afwan Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang aplikasi VTube, Cashzain dan lain-lainnya? Apa? Dan kemudian aplikasi yang menghasilkan uang tanpa modal. Jazakallahu khairan. Apa tadi aplikasi apa diulang? Aplikasi VTube, kemudian Cashzain, dan aplikasi yang menghasilkan uang tanpa modal. Oke, gimana ya? Saya pelajari dulu itu. Aplikasi menghasilkan uang tanpa modal. Saya takut itu dalamnya judi dan ada masalah-masalah ya. Menghasilkan uang tanpa modal. Nanti saya pelajari dulu, saya pending. Ada lagi? Ada lagi? Ada Ustadz. Ya. Bentar, saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana Waalaikumsalam menyikapi suami yang menganggap ceramah Jumat saja cukup sehingga tidak perlu kajian ilmu agama? Mohon sarannya Ustadz, jazakallahu khair. Ceramah Jumat cuma 10 sampai 15 menit, 20 menit lah paling lama itu. Dan ilmu dapatkannya cuma itu-itu saja. Kadang khotib Jumat itu materinya itu-itu saja. Apalagi kalau misalnya di satu masjid yang khotib Jumatnya cuma satu.
dia akan sampaikan berulang-ulang gitu saja, ganti jamaah tetap ya temanya kayak gitu, nasihat takwa, bersyukur, muter-muter itu saja, ilmu nggak akan pernah berkembang. Jadi dia nggak akan pernah tahu, dia imannya ya ajek gitu, nggak bisa nambah, mau tambah knowledge, nambah pengetahuan juga enggak, mau tahu yang benar yang salah ya juga cuma sebatas itu ya. Ini pemahaman yang keliru, ini fatal. Karena dia butuh penambahan ilmu untuk memperbaiki amalan dia. Ada masalah, suatu masalah itu berubah, ada satu masalah-masalah kontemporer juga mesti dipelajari, sehingga cukup dengan khutbah Jumat itu keliru banget itu. Wallahu a'lam. Baik. Cukup loh Zoom. Sekarang saya terima telepon langsung untuk terakhir ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Di Jakarta. Di Makassar. Makassar, silakan. Boleh bertanya, Iya. bagaimana hukumnya itu kalau ada teman yang aktif mengikut masalahnya, terus kalau dia tidak didengarkan marah begitu, apakah kita termasuk dosa? Apa maksudnya mengungkit-ungkit masa lalu kayak bagaimana? Kayak mantan pacar begitu, dan sekarang teman itu belum bisa bukan. Oh, dia tuh dasarnya belum bisa move on, terus cari teman curhat itu. Ya, kalau bicarakan jelek jangan didengar. Namun kalau dia bicarakan biasa saja ya tidak masalah. Tapi kalau bicarakan jelek, gibah berarti. Nggak boleh dengar dia. Ya nasihati dia nggak usah bicara jelek orang terus, harus move on. Insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Beri motivasi ke dia, biar nggak ingat-ingat yang dulu-dulu. Biasa kalau seperti itu yang dicerita, biasa dia cerita masalah tentang temannya. Oh jangan, kalau bicarakan jelek nggak boleh. Dia cerita kayak kesaliman temannya begitu, waktu berteman seperti ini. Ya saya yakin yang dia lakukan juga Dengarkan itu dosa. dosa kalau tidak ada pengingkaran. Masalah bisa. Iya, iya. Jadi Ustaz, kan orang tua kan misalkan kalau saya kan akhwata Iya, belum menikah, iya. terus orang tua inginnya nanti kalau menikah ada acara kayak malam pagi begitu, kayak malam tradisinya begitu. Terus kita kan tidak mengenal manhaj, mengenal sunnah. Terus? Apa saja yang mengikutinya Ustaz? Padahal kita ingin menikah syar'i. Terus tadi apa pertanyaannya tadi? Mengikuti apa? Mengikuti tradisinya orang tua dulu, Apa tradisinya? kayak kesyirikan begitu, Iya, apa contohnya? kayak misalkan memberi makan jin, kayak sebuah pisang, Terus? terus dikasih turun di air begitu Ustaz. Apanya dikasih turun? Makanannya Di air di mana? Kali, sungai? semacam itu di air Ustaz, ada kayak buaya. Terus? Keyakinannya begitu Ustaz. Nah, tugasmu untuk dakwahi orang tua. Harus dakwahi orang tua pelan-pelan karena sudah tradisi turun-temurun. Iya. Anak yang nanti punya kewajiban untuk nasihati orang tua. Iya, tugasmu dan PR-mu berat. Iya, pelan-pelan Ji. Gitu ya. Gitu ya. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada lagi Mas Rian ya? Baik, itu saja untuk malam ini. Insyaallah kita ketemu lagi besok pagi dan besok malam. Kalau besok malam temanya tidak sengaja dan lupa. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk pertemuan malam hari ini dan Allah senantiasa memberikan kita kebaikan demi kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.